Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat memberikan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih diizinkan untuk beribadah secara online, kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama naikkan rasa syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala puji, hormat, syukur, persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Tiada Allah lain, hanya Engkau yang ku sembah. Ku rindu selalu hadirat-Mu, Roh Kudus. Bagimu ku naikkan syukur, segala puji, hormat, syukur. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Tiada Allah lain, hanya Engkau yang ku sembah. Ku rindu selalu hadirat-Mu, Roh Kudus. Bagimu ku naikkan syukurku. Tiada Allah lain, hanya Engkau yang ku sembah. Ku rindu selalu hadirat-Mu, Roh Kudus. Bagimu ku naikkan syukurku. Bagimu ku naikkan syukurku. Bagimu ku naikkan syukurku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan.
Segala hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Bapa, kalau saat ini Tuhan, kami rindu beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini dalam situasi yang Tuhan, masa pandemi, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun beribadah secara online Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki hati yang rindu untuk bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada mereka saat ini Tuhan. Tuhan memberkati dengan sukacita, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami memiliki senantiasa hati yang rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa-Mu. Jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan juga mengurapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami rindu ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan, yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
pergi dari kehidupan kita, asal kita mau senantiasa tetap setia dalam mengiring Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam setiap kehidupan kita banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang sudah kita lalui. Dan saat ini dalam masa-masa yang sukar, dalam situasi masa pandemi, kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan seringkali melanda kehidupan kita. Tetapi mari kita mau tetap ingat ada Yesus, ada Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dia Raja di atas segala raja, Dia pengharapan hidup kita, Dia menjadi sumber kekuatan hidup kita. Tiba saatnya kita akan diberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan terima, ada kekuatan, ada jawaban yang kita boleh terima. Liku-liku dengan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Engkaulah menjadi kekuatan hidup kami, Tuhan. Di saat kami mulai takut, di saat kami mulai cemas, di saat kami merasa sendiri, Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami. Engkaulah jalan keluar bagi kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau jawaban yang kami perlukan saat-saat ini, ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami yakin dalam setiap firman yang kami sampaikan oleh hamba-Mu, itu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kami. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, dalam masa-masa yang sukar saat ini Tuhan, kami perlu firman-Mu senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca firman Tuhan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat fokus kepada firman Allah, bahwa firman Allah itu benar adanya. Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Di sini Rasul Petrus dengan jelas mengatakan lewat firman-Nya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saat ini banyak orang khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang ekonomi, khawatir tentang masa depan. Pokoknya kekhawatiran mendominasi kehidupan umat manusia di masa-masa pandemi ini. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana juga manusia dilanda kekhawatiran. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh mengasihi kita, benar-benar memelihara hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memelihara kita. Ini adalah pengalaman dari Rasul Petrus, yang dimana dia sebagai seorang rasul yang mengikut Yesus, yang setia kepada Yesus. Dan benar, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus memelihara sang rasul. Demikian juga memelihara kehidupan saudara dan saya, memelihara kita semua. Allah memperhatikan dikala kita di dalam segala kebutuhan dan pergumulan kita. Allah memperhatikan segala keperluan kita dikala kita membutuhkan sesuatu dan di dalam pergumulan.
Saudara, Rasul Petrus juga tentunya mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-6, ayat pasal yang sangat terkenal, di mana Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan umat manusia, memperhatikan kebutuhan kita. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar, Tuhan Allah kita memperhatikan setiap kebutuhan kita. Ya, di masa-masa pandemi ini semua orang punya kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk makanan, kebutuhan untuk ketenangan, kebutuhan untuk kesejahteraan. Tuhan memperhatikan kita. Ya, di saat-saat kita bergumul, Tuhan hadir di mana umat-umat Tuhan bergumul. Kebutuhan secara jasmani Tuhan juga penuhi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semuanya dicukupkan oleh Tuhan bagi barang siapa yang senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Ya, dia terbang ke sana kemari mencari makan, dan tentunya alam menyediakan. Bunga bakung di padang juga didandani oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang dicukupkan untuk pertumbuhan dari bunga bakung ini, sehingga dapat tumbuh dengan baik, dapat berbunga dengan indah. Itu semua dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan juga memperhatikan kita tatkala jiwa kita gelisah dan berduka. Tatkala jiwa gelisah dan berduka, Tuhan juga memperhatikan kita. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka dan berhubung dengan kematian saudaranya. Saudara, ketika Lazarus meninggal di hari yang keempat, Tuhan Yesus hadir. Orang Yahudi memberikan penghiburan, memberi hiburan kepada keluarga yang berduka ini. Demikian juga Tuhan Yesus datang kepada jiwa yang gelisah, jiwa yang berduka cita. Tuhan Yesus hadir. Allah memperhatikan di saat-saat kita dalam kebutuhan-kebutuhan kita dan pergumulan-pergumulan kita. Tuhan memperhatikan segala keperluan kita, yang gelisah, yang berduka cita. Tuhan Yesus bersedia hadir. Tuhan Yesus rela hadir, bukan hanya orang Yahudi yang memberikan hiburan, yang memberikan kekuatan bagi keluarga Marta, Maria, tetapi Tuhan Yesus juga hadir di sana. Demikian juga tatkala kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami kegelisahan. Tidak tahu ya, orang kadang gelisah, tidak tahu apa yang membuat gelisah. Ya, ada juga orang yang mengalami seperti itu, tapi Yesus bersedia hadir. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami kegelisahan yang tanpa sebab, tiba-tiba gelisah, Dia hadir. Dia ada bersama dengan kita. Saya juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memelihara kehidupan orang percaya tatkala angin ribut melanda. Mungkin di tengah-tengah rumah tangga kita tiba-tiba dilanda angin ribut. Ada permasalahan yang besar, ada masalah yang berat, ditimpa angin ribut, Tuhan Yesus juga hadir. Tuhan Yesus ada di sana. Di dalam Markus pasal yang keempat, Allah memelihara di saat angin ribut melanda. Di pasal 4 Injil Markus ayat yang ke-35 dan seterusnya, 35 sampai 41, pada hari itu, waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Benar saudara, Allah memelihara kehidupan orang percaya tatkala angin ribut melanda. Ini pengalaman Rasul Petrus ya, bersama dengan teman-teman, sehingga dia dapat menulis firman Tuhan. Tuhan yang memelihara, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Dia yang memelihara. Di tengah-tengah angin ribut tentunya ada goncangan iman. Iman mereka sempat tergoncang melihat angin ribut yang begitu besar. Ada badai, ada ombak yang begitu besar. Mungkin selama mereka melaut tidak pernah melihat angin ribut sebesar itu, badai sebesar itu. Di tengah-tengah angin ribut melanda, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada. Mungkin rumah tangga rumah tangga kita tidak seberat apa yang dialami oleh para murid, tetapi juga sempat mengalami
angin ribut, ada goncangan, tapi percayalah, Yesus bersedia untuk menolong. Yesus bersedia untuk menghentikan angin ribut itu, goncangan itu, ada goncangan iman. Para murid ditolong oleh Tuhan Yesus. Demikian kehidupan kita juga, Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan kita. Allah memelihara di saat angin ribut melanda. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Yang berikutnya saudara, Allah memperhatikan kita tentang hal-hal yang bersifat kekal. Bukan hanya yang bersifat jasmani, bukan hanya hal-hal di dunia ini, tetapi Allah juga memperhatikan hal-hal yang bersifat kekal. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, Allah memperhatikan kita tentang hal-hal yang bersifat kekal. Allah tidak ingin berpisah dengan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Allah begitu memperhatikan kita kepada hal-hal yang bersifat kekal. Allah tidak ingin berpisah dengan kita, atau kita juga tidak mau berpisah dengan Allah. Allah memperhatikan hal-hal yang bersifat kekekalan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Allah yang begitu besar. Dia datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal-hal yang bersifat jasmani di dunia ini bersifat sementara, tetapi hal-hal yang kekal, kebersamaan kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, itulah yang menjadi pengharapan kita. Saudara, Allah memperhatikan kita pada hal-hal yang sangat detail. Ya, di kehidupan jasmani juga memperhatikan secara detail, saudara. Tidak sehelai rambutmu jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya, hal-hal yang detail, hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi Allah memperhatikan. Pertolongan-pertolongan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, pertolongan-pertolongan Tuhan, masing-masing kita tentu punya kesaksian bahwa Allah sungguh luar biasa menolong kehidupan kita. Ya, mungkin yang dianggap sepele tetapi sangat bermanfaat, sangat berguna. Ya, mungkin yang dianggap sepele, kita inginnya pertolongan yang datang dari Tuhan itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat.
Tetapi kadang hal-hal yang sepele menjadi pertolongan yang luar biasa. Ada satu ilustrasi seorang prajurit masuk di dalam satu gua karena sudah ketemu musuh. Masuk di dalam satu gua, dia minta perlindungan, Tuhan lindungi aku dengan perlindungan benteng yang teguh, benteng yang kuat, benteng yang luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan hanya mengutus laba-laba untuk menutup pintu gua sehingga musuh tidak masuk ke gua itu. Dia minta perlindungan berupa benteng yang kuat, tetapi Tuhan hanya mengutus laba-laba. Demikian juga kehidupan kita, kadang kita memerlukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Pertolongan Tuhan mudah sekali. Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang Tuhan kerjakan detail di dalam kehidupan kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, percayalah bahwa Allah peduli. Allah selalu memperhatikan kita. Allah memperhatikan jikalau kita di dalam kebutuhan dan pergumulan. Allah memelihara kita di saat angin ribut melanda. Allah memperhatikan kita tentang hal-hal yang bersifat kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan firman Tuhan menguatkan kepada kita. Firman Tuhan menjadi jawaban di dalam kita. Kalau pengharapan kita kepada Allah mulai kendor, percayalah Tuhan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah di dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan, percayalah bahwa Tuhan juga menyediakan jalan keluar bagi kita. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah berbuat bakti kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan peduli di dalam kehidupan kami tatkala kami berkebutuhan.
Tuhan mencukupkan. Tatkala kami mengalami angin ribut, Tuhan menolong. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan, bahkan pada hal-hal yang bersifat kekal, Allah sungguh peduli terhadap kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk senantiasa percaya kepadamu, pada kasih karuniamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan beban berat Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Bapa, di saat-saat ini Tuhan, kami rindu untuk senantiasa bersekutu kepadamu, percayakan kasih karuniamu. Terima kasih Bapa, Tuhan senantiasa menolong kehidupan setiap kami yang bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati jemaat-jemaat-Mu dengan segala berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupannya Bapa. Engkau selalu campur tangan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan inilah ibadah kami. Inilah perbuatan bakti kami kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa, dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur, kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.